Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ane Rufaida, peserta Latsar CPNS Angkatan 9, kelompok 2, NDH 07. Yang pertama, identifikasi masalah. Karena keadaan masih dalam masa pandemi, sehingga pembelajaran di sekolah menggunakan metode daring atau semi daring, sehingga banyak masalah yang muncul. Seperti yang pertama, anak yang kurang paham materi karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak orang tuanya yang mengerjakan. Kedua, ada beberapa orang tua yang tidak paham penggunaan media belajar online atau daring. Yang ketiga, orang tua yang tidak memperhatikan tugas anaknya sehingga menyebabkan ketinggalan dalam pelajaran. Yang keempat, motivasi belajar anak yang kurang. Yang kedua, menapis masalah. Di sini saya menggunakan metode APKL. Yang pertama, aktual, isu ini sedang hangat dibicarakan di masyarakat karena masih dalam pandemi COVID-19 sehingga sekolah diliburkan, namun kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan. Yang kedua, problematik. Isu ini memiliki masalah yang kompleks karena anak-anak harus tetap sekolah dan belajar walaupun di rumah. Ketiga, kekhalayakan. Isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena sekolah tetap berjalan sehingga kegiatan belajar dan mengajar pun tetap dijalankan. Yang keempat, layak. Isu tersebut masuk akal dan relevan. Yang ketiga, analisis masalah. Di sini saya menggunakan metode fishbone. Yang keempat, pemecahan masalah. Solusi untuk pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama, memberitahu kepada orang tua bahwa tugas-tugas yang diberikan harus anaknya yang bersangkutan yang mengerjakan, bukan orang tua. Yang kedua, orang tua atau keluarga diajarkan cara menggunakan media belajar daring. Yang ketiga, memberitahu dan menjelaskan bahwa walaupun anak tidak masuk ke sekolah, namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sehingga ada perhatian khusus dari orang tua atau keluarga. Yang keempat, memberikan motivasi kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Yang kelima, sesekali guru mengadakan kegiatan belajar semi daring, namun dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya, alternatif penyelesaian. Isu yang berkembang pembelajaran di sekolah menggunakan secara daring atau semi daring. Penyebabnya keadaan yang masih dalam pandemi COVID-19. Pertama, alternatif penyelesaian. Anak yang kurang paham materi karena tugas lebih banyak orang tua yang mengerjakan. Tahapan setiap alternatif, orang tua diarahkan agar yang mengerjakan tugas adalah anaknya sendiri, sedangkan orang tua hanya membimbing. Hasil yang diharapkan agar anak memahami materi pembelajaran selama belajar daring. Para pihak, yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang kedua, alternatif penyelesaian, ada beberapa orang tua yang tidak paham penggunaan media belajar daring atau online. Tahapan setiap alternatif, orang tua akan diajarkan cara menggunakan media belajar berbasis daring atau online. Hasil yang diharapkan, setelah orang tua bisa menggunakan media belajar daring, kegiatan belajar semakin aktif dan baik. Para pihak, yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang ketiga, alternatif penyelesaian, orang tua yang tidak memperhatikan tugas anaknya sehingga menyebabkan anaknya ketinggalan dalam pelajaran. Tahapan setiap alternatif, orang tua diberikan arahan agar supaya aktif dalam memantau kegiatan belajar anak. Hasil yang diharapkan agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam mengikuti pembelajaran daring. Para pihak, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang keempat, alternatif penyelesaian motivasi belajar yang kurang. Tahapan setiap alternatif diberikan semangat, hadiah. Guru pun juga dapat sesekali mengunjungi rumah siswa atau home visit. Hasil yang diharapkan agar siswa kembali bersemangat mengikuti pembelajaran daring atau semi daring. Para pihak, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.